Halo teman-teman, saya Rahmat Mustaqim sebagai Microsoft Excel Trainer yang juga menjadi pengajar di Karirmu pada kelas prakerja. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan mentor sebelum memulai mengajar? Tentu saja yang pertama adalah menyiapkan bahan ajar ya teman-teman yang bisa berangkat dari silabus dan juga RPP atau rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita bisa mengelola kelas dengan cara membangun engagement terlebih dahulu. Seperti misalnya ketika kita membuka kelas, itu bisa dimulai dengan ice break atau memulai dengan sebuah games nih teman-teman. Jadi nanti akan terbangun engagement dari mentor ke peserta. Kemudian bisa juga kita memulai koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terlibat seperti moderator, MC, atau pihak-pihak yang lain ya. Kemudian kita juga bisa nih teman-teman untuk membuka keleluasaan pada ruang diskusi. Jadi nanti ketika mengajar, nanti akan ada ruang diskusi yang sifatnya fleksibel ya. Kemudian tidak lupa juga untuk menyampaikan safety induction atau perihal K3 ya teman-teman. Kemudian juga kita juga bisa menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari selama sesi belajar ke depan? Dan yang terakhir, sebagai mentor tentu saja sebelum memulai kelas, kita tidak lupa untuk belajar kembali. Karena poin dari mengajar adalah belajar kembali. Agar kelas tetap menarik, kita tentu saja sebagai mentor bisa membuat sebuah strategi ya teman-teman. Misalnya kita bisa melibatkan nih unsur lain di luar materi. Seperti kita bisa menyelipkan humor ya. Jadi agar kelas tersebut tidak flat gitu ya dari sisi pembelajarannya. Kemudian tidak lupa sebagai mentor kita bisa menjadi inspirator gitu ya. Dan kita juga bisa memberikan motivasi kepada peserta gitu. Ketika teman-teman sudah terinspirasi karena kita sudah menjadi fasilitator, nah tentu saja kita tidak lupa menjadi pendengar yang baik ya teman-teman untuk ke peserta. Jadi peserta bisa menyampaikan kira-kira hari ini butuhnya apa gitu ya. Kemudian dari sisi pembelajaran, metode belajarnya kira-kira bagaimana gitu ya. Dan kemudian cerita-cerita yang lain gitu. Jadi dari kita menjadi pendengar, nanti akan tercipta sebuah interaksi dua arah ya teman-teman. Antara kita sebagai mentor dan juga ke peserta. Oke, kemudian kira-kira apa aja sih poin plus dan minus dari pembelajaran tatap muka atau offline dan juga pembelajaran secara daring? Nah, sebetulnya secara plus minus ada ya teman-teman. Kalau misalnya secara tatap muka artinya offline, secara pembelajaran itu jauh bisa lebih interaktif ya teman-teman, dan juga secara konsultasi juga lebih leluasa dari mentor ke peserta, dan juga secara penguasaan kelas jauh lebih bisa terkontrol ya karena kita bisa terlibat langsung di dalam kelas tersebut. Oke, untuk pembelajaran tatap muka ada juga nih untuk poin minusnya teman-teman. Jadi secara effort itu juga jauh lebih ini ya, jauh lebih ada effortnya gitu dari sisi waktu, kemudian dari sisi tenaga juga ya, dari sisi jarak juga karena kita harus usaha atau effort ke lokasi yang sebagai tempat belajar ya teman-teman. Oke, kemudian kalau untuk pembelajaran daring, itu juga ada poin plus dan minusnya ya teman-teman. Untuk poin plusnya sendiri, dari sisi mentor, akan dipaksa untuk lebih kreatif dan inovatif. Secara pemaksaan yang baik ya tentunya, karena kita akan diminta untuk membuat sebuah metode atau cara bagaimana menyampaikan pembelajaran dengan memanfaatkan media-media online gitu ya, kemudian memanfaatkan sosial media juga gitu, alat komunikasi secara online juga seperti Zoom dan lain sebagainya. Kemudian poin plusnya juga bisa mengoneksi secara jarak jauh ya. Jadi peserta yang ada di luar, misalnya kita ada posisi di Jakarta, kemudian ada yang di luar Jakarta, nah itu bisa lebih fleksibel dan tentunya bisa jauh lebih terkoneksi gitu teman-teman. Kemudian secara waktu juga bisa jauh lebih fleksibel karena kita nggak ada effort untuk perjalanan ya ke lokasi belajar.
Kemudian ada juga untuk poin minusnya untuk kelas daring, yaitu kurang lebih yang saya rasakan adalah peserta tidak 100% loyal terhadap materi pembelajaran ya teman-teman. Jadi ketika melaksanakan pembelajaran melalui Zoom ya atau melalui Google Meet dan lain sebagainya, tentu saja kita harus menerima bahwa tidak 100% peserta yang hadir itu bisa online, bisa on cam ya. Dan pasti ada yang disambi juga gitu ya dengan pekerjaan atau aktivitas yang lain. Oke, dari saya pribadi sebagai salah satu mentor di karirmu, merasakan banyak sekali pengalaman yang saya rasakan ketika saya mengajar di karirmu. Tentunya salah satunya adalah pengalaman baru karena pertama kali saya mengisi kelas prakerja itu tentu saja di karirmu. Nah, ketika saya mengisi kelas prakerja di karirmu, tidak hanya untuk kelas online tetapi kelas offline juga dan saya pernah mengajar juga di lokasi sekolahmu. Kemudian pengalaman pengalaman baru yang lainnya, saya pernah juga sebagai talent untuk di syuting di karirmu juga untuk kebutuhan di LMS ya atau pembelajaran secara online. Kemudian tentu saja saya bisa menambah koneksi juga dengan teman-teman yang sangat luar biasa di karirmu. Kira-kira bagaimana ya untuk menemukan strong point pada murid? Buat saya, untuk bisa menemukan strong point dari murid atau peserta pelatihan, tentu saja saya akan membangun interaksi dua arah terlebih dahulu ya. Jadi kita jalin komunikasi dulu dari saya sebagai fasilitator atau trainer, kemudian tidak lupa saya membuka mindset juga untuk melakukan brainstorming ke peserta pelatihan, dan kemudian meminta peserta atau murid untuk menyampaikan tujuan dari pembelajarannya. Kira-kira apa ya? Kalau misalnya sudah cocok dan sudah sesuai, baru kita bisa menggali lagi untuk hal-hal yang lain ya teman-teman. Misalnya cara belajarnya, kemudian metode belajarnya, dan tidak lupa kita harus menjadi pendengar yang baik untuk peserta atau murid. Oke, kita juga bisa melibatkan ya dalam diskusi dan tanya jawab yang aktif, teman-teman. Jadi untuk tanya jawab ini, kalau dari saya pribadi lebih suka yang model fleksibel. Jadi tidak seperti webinar yang ada sesinya secara terpisah. Jadi kalau saya lebih nyaman secara fleksibel ketika ada siswa yang ingin bertanya ketika pembelajaran berlangsung, itu saya open sekali untuk melakukan diskusi. Kemudian bisa juga bisa melakukan metode atau media untuk melakukan apresiasi, seperti misalnya ada sebuah kartu ya, dan kartu itu akan termuat sebuah bintang, misalnya dari bintang 1 sampai 3. Jadi ketika teman-teman peserta aktif, nah kita bisa memberikan kartu itu gitu, dari mulai sesi pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nanti ketika direkap, kita bisa untuk memberikan sebuah apresiasi. Jadi kira-kira seperti itu untuk membangun apresiasi ke siswa.